Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Balkisa Distiawini dengan NIM K7122063 dari Prodi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan iptek. Mari kita simak materi berikut. Kita mulai dari pengertian. Kalian tahu nggak sih pengertian dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Jadi, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu dimaksudkan bahwa nilai-nilai dari sila-sila Pancasila harus menjadi basis atau pondasi yang mendasar dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, agar kemajuan iptek tidak terlepas dari akar nilai dan norma sosial budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas keilmuan. Oh iya, sejarah ilmu pengetahuan itu ada loh. Apa sih sejarah ilmu pengetahuan itu? Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap evolutif. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan ilmu di sini dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Ada juga pilar-pilar ekstensi ilmu pengetahuan. Pertama, pilar ontologi. Pilar ontologi ini berisikan dua aspek, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Dua, pilar epiatemologi. Jadi pilar epiatemologi ini merupakan suatu cabang yang membahas tentang hakikat-hakikat pengetahuan seperti sumber pengetahuan. Dan pilar terakhir yaitu pilar aksiologi. Problematika pertimbangan nilai etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Dalam pengembangan ilmu juga ada aspek yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, yaitu ada dua aspek. Yang pertama, aspek fenomenal, dan yang kedua, aspek struktural. Pertama, kita akan membahas aspek fenomenal. Apa sih aspek fenomenal itu? Jadi, aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunisalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Aspek fenomenal sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok elit tersebut dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, kongres. Sedangkan sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok elit tadi berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan lain sebagaimana disebarluaskan melalui karya-karya publikasi yang kemudian diwariskan masyarakat dunia. Aspek yang tidak kalah penting selanjutnya adalah aspek struktural. Aspek struktural pertama memiliki sasaran yang dijadikan sebagai objek untuk diketahui atau Gegenstand. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara, metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Suatu paradoks bahwa seiring berkembangnya pengetahuan, permasalahan baru akan terus bermunculan. Ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan.
Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Ada pula ciri khas dari ilmu pengetahuan. Apa saja sih ciri khas dari ilmu pengetahuan itu? Jadi, ciri khas yang terkandung dalam ilmu pengetahuan yaitu rasional, antroposentris, dan cenderung sekuler. Dengan suatu etos kebebasan akademis dan mimbar akademis, konsekuensi yang timbul adalah dampak negatif dan positif. Dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan yaitu telah mendorong kehidupan manusia ke suatu kemajuan progress improvement dengan teknologi yang dikembangkan dan telah menghasilkan kemudahan-kemudahan yang semakin canggih bagi upaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya secara fisik material. Ada pula dampak negatif dari pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya arogansi ilmiah dengan menjauhi nilai-nilai agama dan etika, yang akibatnya dapat menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Akhirnya, tidak dapat dipungkiri, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempunyai kedudukan substansif dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam kehidupan substansif itu, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjangkau kehidupan manusia dalam segala segi dan sendinya secara ekstensif, yang pada gilirannya ilmu pengetahuan dan teknologi merubah kebudayaan manusia secara intensif. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Pluralitas, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada pada titik yang membahayakan ekstensi hidup manusia. 3. Perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut menghancurkan nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa. Alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa. Kerusakan yang timbul akibat iptek, penjabaran sila-sila Pancasila, nilai kearifan lokal menjadi simbol, dan sifat persatuan Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi kita saat ini adalah Pancasila merupakan satu kesatuan yang sila-silanya merupakan sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun untuk masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat, lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Terima kasih telah menyimak materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak tutur kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.